Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, baik, hari ini kita akan melanjutkan bahasan minggu lalu, yaitu tentang husnuzon. Iya. Minggu lalu kita sudah membahas pengertian husnuzon dan hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari husnuzon. Iya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan bentuk-bentuk husnuzon, Ibu mau tanya terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat apa itu pengertian husnuzon? Oke, silakan buka audionya. Bagi yang tahu silakan jawab apa itu pengertian husnuzon. Oke, sudah dibuka? Oke, baik. Kalau begitu Ibu berikan kesempatan yang pertama untuk Saifullah. Oke, silakan Saifullah. Iya, 100 untuk Saifullah. Jawabannya bagus sekali. Oke. Selanjutnya Ibu berikan kesempatan yang kedua untuk Aisyah. Oke, silakan Aisyah. Oke, bagus juga Aisyah. Jawabannya betul sekali. Dan yang terakhir, yang ketiga Ibu berikan kesempatan untuk Agus. Iya, silakan Agus. Oke, bagus juga. Tetapi mohon maaf untuk Agus Ibu berikan nilai hanya 90 saja. Kenapa? Karena jawabannya kurang tepat sedikit ya. Tetapi semuanya sudah bagus, sudah betul ya. Kita kasih aplaus untuk semua yang sudah jawab. Iya, terima kasih. Baik, karena kalian sudah ingat dan sudah paham tentang apa itu husnuzon, ya, sekarang kita akan lanjutkan kepada pembahasan bentuk-bentuk dari husnuzon. Iya. Adakah yang tahu ada berapa kira-kira bentuk husnuzon? Oke, yang tahu silakan tulis di kolom chat. Ada berapa? Iya, betul sekali. Yang jawabnya Agus jawab 3, Nia 3, kemudian juga Rania 3. Oke, semuanya jawabnya betul. Ada 3 bentuk husnuzon. Oke, apa saja itu? Yang pertama, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu husnuzon kepada Allah? Yaitu berprasangka baik terhadap segala ketentuan dan ketetapan yang diberikan Allah kepada manusia, ya. Dan husnuzon kepada Allah ini hukumnya wajib. Ingat apa hukumnya? Wajib. Mengapa wajib? Karena berprasangka baik terhadap segala ketentuan dan ketetapan yang diberikan Allah kepada kita merupakan cerminan watak dan karakter kita sebagai hamba Allah. Nah, jadi kita sebagai hamba Allah harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Ya, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Contoh, ketika Allah ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, contoh tiba-tiba orang tua kita meninggal padahal anak-anak masih kecil masih membutuhkan eh, biaya dan lain sebagainya, itu semuanya sebetulnya ada hikmah di balik itu semua. Mungkin hikmahnya adalah supaya anak-anaknya tersebut bisa lebih mandiri. Nah, itu contoh husnuzon kepada Allah. Oke, bentuk husnuzon yang kedua yaitu husnuzon kepada sesama manusia. Apa maksudnya husnuzon kepada sesama manusia? Yaitu kita tidak boleh selalu berpikiran buruk atau berpikiran jelek, berprasangka buruk kepada orang lain. Apalagi kalau beritanya itu belum jelas. Maka Rasul selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu husnuzon atau tabayun, mohon maaf, mengajarkan kepada kita untuk tabayun. Tabayun itu artinya klarifikasi, ya. Klarifikasi supaya permasalahannya menjadi jelas. Mana yang benar, mana yang salah, itu akan menjadi jelas dengan adanya klarifikasi. Nah, tetapi yang wajib bagi kita adalah selalu positive thinking. Nah, husnuzon kepada sesama itu dalam arti positive thinking, ya. Selalu berprasangka baik kepada orang lain. Oke, begitu. Yang ketiga, ya, bentuk husnuzon yang ketiga yaitu husnuzon kepada diri sendiri. Nah,
Apa maksud husnuzon kepada diri sendiri? Yaitu memiliki penilaian baik terhadap diri sendiri. Ya. Dan ini bisa diwujudkan dalam bentuk percaya diri. Iya, kita harus yakin kepada diri kita sendiri bahwa kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Baik tugas secara sosial, misalkan tugas yang diberikan oleh orang tua, tugas yang diberikan oleh guru, dan terlebih lagi adalah tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu sebagai khalifatullah fil ard. Nah, itu ya, tugas yang utama kita. Maka kita harus yakin bahwa kita punya kemampuan, termasuk punya kemampuan untuk menyampaikan apa saja yang kita tahu. Kenapa? Karena berdakwah itu hukumnya juga wajib. Oke, demikian ya bentuk-bentuk bentuk-bentuk dari husnuzon. Ada berapa? Ada 3. Oke, coba diulang. Ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah husnuzon kepada Allah, betul. Yang kedua husnuzon kepada sesama dan yang ketiga husnuzon kepada diri sendiri. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bertanya tentang bentuk-bentuk husnuzon? Apakah sudah dipahami? Oke, baik. Terima kasih kalau sudah dipahami. Kalau begitu, kita akan lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau tanya dulu ya. Siapa yang tahu kebalikan dari husnuzon? Oke, silakan yang tahu silakan tulis di kolom chat. Silakan ya. Jawab apa itu kebalikan dari husnuzon. Oke. Baik, Ibu akan lihat. Oke, silakan Agus jawab suuzon, Lia jawab suuzon, kemudian Nia juga jawab suuzon, kemudian iya, Rosita dan lain sebagainya. Oke, semuanya jawab suuzon. Oke, 100 untuk semuanya. Iya, kita kasih plus lagi untuk semua ya. Kalian hebat, kalian pintar. Iya, oke. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan. Bahasan kita kali ini adalah tentang suuzon. Iya. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang suuzon yaitu bahaya dari sikap suuzon. Kalian mau tahu apa itu bahayanya? Bahaya sekali. Ya. Yuk, kalau begitu kita akan bahas apa saja bahaya dari sikap suuzon. Iya. Oke, baik. Ada 5 bahaya dari sikap suuzon. Yang pertama ya, bahaya dari sikap suuzon itu adalah akan menimbulkan penderitaan batin bagi pelakunya. Orang yang selalu bersikap suuzon batinnya akan menderita ya. Bagaimana tidak? Orang punya ini, orang punya itu, dia akan punya sangkaan lain-lain. Contoh, orang beli mobil, orang yang suuzon mungkin akan menyangka, si A ini korupsi nih ya. Si B itu beli mobil karena ini, karena itu. Dia nyugi dan lain sebagainya. Nah itu kan orang lain yang senang, dia kok menderita. Dia mikirin apa yang dilakukan orang lain. Nah itu yang pertama ya. Bahaya yang kedua, ya, bahaya yang sikap suuzon yang kedua yaitu akan seseorang akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak akan suka, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berpikiran buruk ya. Orang-orang selalu suuzon, termasuk juga suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ditimpa begini, ditimpa begitu yang disalahkan Allah. Nah, itu lagi ya. Atau mungkin selalu menyalahkan orang lain. Itu orang yang suuzon. Ya, tidak disukai oleh Allah. Bahaya yang ketiga yaitu akan menimbulkan retaknya hubungan dengan sesama manusia. Ya, bagaimana tidak? Orang yang suuzon ini akan dijauhi ya. Kenapa? Orang tidak disukai ya. Kenapa? Karena orang yang suuzon atau pikirannya buruk, orang tidak akan betah berteman dengan dia. Ya, pikirannya selalu jelek saja, selalu negatif saja, negatif thinking saja. Itu orang suuzon. Bahaya suuzon yang keempat yaitu
akan menimbulkan dosa yang lainnya. Misalnya iri, ya. Dari suudzon itu akan timbul penyakit iri hati, dengki, kemudian juga menuduh orang lain atau menggibah orang lain, bahkan adu domba, ya, termasuk juga fitnah dan juga lain sebagainya. Banyak dosa-dosa lain yang ditimbulkan dari sikap suudzon. Ya, betul. Dan yang terakhir atau yang kelima, bahaya dari suudzon adalah akan menimbulkan pelakunya dibenci oleh orang-orang sekitarnya. Bagaimana tidak? Orang yang bersikap suudzon ini akan dikucilkan. Orang tidak mau berteman dengan dia. Orang tidak mau lagi dekat-dekat dengan dia. Khawatir dia akan disuudzoni terus sama dia. Sama orang itu ya. Nah, maka orang tidak nyaman berteman dengan orang tersebut. Iya. Itu dia 5 bahaya dari suudzon. Iya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ketika kita sudah tahu tujuan dari mempelajari akhlak tercela adalah supaya kita bisa menghindarinya, bukan melaksanakannya. Jangan lupa, jangan salah ya. Supaya kita bisa menghindari akhlak tercela tersebut. Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan dipahami apa yang sudah disampaikan dan bisa dihindari. Iya. Sampai bertemu lagi dengan di minggu depan dengan Ibu di masih pelajaran akhlak dan kita akan bahas bahasan yang lain lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.